Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alizidan Safwan, koordinator desa dari kelompok 90 Desa Wonokeling. Di sini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kelompok kami buat dengan judul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pencegahan Stunting, serta Revitalisasi Pendidikan. Mengapa kami mengambil judul tersebut? Dikarenakan upaya dalam memberdayakan UMKM sangat penting untuk menyegerakan pembangunan perekonomian daerah dan pusat untuk meningkatkan kompetensi produk UMKM. Adanya inovasi produk obat kumur dari tanaman cengkeh dapat dijadikan sebagai jembatan pemberdayaan UMKM bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan salah satu hasil bumi yang ada. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yang akan kami bahas yaitu tentang stunting. Stunting yaitu keadaan yang ciri-cirinya tinggi badan yang kurang pada anak jika dibandingkan terhadap anak-anak seumurannya. Peristiwa stunting terhadap anak dapat disebabkan beragam faktor. Salah satunya adalah anemia yang terjadi di usia remaja perempuan. Remaja putri yang mengalami anemia saat sedang hamil memiliki resiko melahirkan bayi lahir rendah atau BBI, LR, serta stunting. Pengonsumsian tablet tambah darah atau TTD terhadap remaja putri adalah sebuah tanda keberhasilan dalam menuntaskan persoalan anemia. Selanjutnya, persoalan yang akan kami bahas yaitu adalah salah satu masalah utama dalam kualitas pendidikan di Desa Wonokeling adalah metode pengajaran yang masih menggunakan pembelajaran yang monoton dan kurang interaktif sehingga membuat anak-anak kehilangan minat dan motivasi untuk belajar. Dengan pengadaan sosialisasi serta pelatihan yang berbentuk pembelajaran mengenai metode belajar bahasa Inggris, secara mudah dapat membuat pelajar terdorong untuk belajar serta berminat belajar bahasa Inggris dengan cara belajar secara menyenangkan. Selanjutnya, metode yang kami lakukan untuk melakukan eh, menentukan solusi dari ketiga permasalahan tersebut. Yang pertama ada pemberdayaan UMKM. Metode yang pelaksanaan program pemberdayaan UMKM dilakukan dengan tahap awal yaitu observasi. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Dan di tahap pelaksanaan diakhiri dengan demo pembuatan inovasi produk berupa obat kumur dari daun cengkeh. Selanjutnya, metode yang kami gunakan untuk pencegahan stunting yaitu metode pelaksanaan program pencegahan stunting dilakukan dengan tahap awal yaitu observasi. Tahap berikutnya adalah tahap persiapan, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Sebelum penyuluhan dilakukan, pengerjaan pretest dan setelah penyuluhan dilakukan pengerjaan post-test untuk mengukur keberhasilan dari penyuluhan. Setelah penyuluhan dilakukan, pemberian tablet penambah darah dan bufet diberikan kepada remaja putri. Selanjutnya, untuk masalah revitalisasi pendidikan, metode yang kami lakukan adalah metode pelaksanaan program revitalisasi pendidikan dilakukan dengan tahap awal yaitu persiapan. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari Sabtu atau Minggu yang bertempat di posko KKN kelompok 90. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari apa yang telah kami lakukan selama KKN di Desa Wonokeling ini. Yang pertama, adanya sosialisasi dan demo pembuatan obat kumur dari daun cengkeh sebagai obat herbal untuk pemberdayaan UMKM. Sistem pengolahan obat kumur dan daun cengkeh. Perebusan daun cengkeh dilakukan untuk mempercepat reaksi zat aktif yang terkandung dalam daun cengkeh. Selanjutnya, ada persiapan bahan baku. Persiapan bahan baku daun cengkeh yang diambil adalah daun cengkeh yang sudah berguguran atau jatuh ke tanah. Proses penyortiran dilakukan untuk memastikan hanya daun dengan kualitas terbaik yang digunakan, yaitu daun yang berwarna coklat hingga kekuningan, tidak busuk, dan dalam kondisi utuh. Selanjutnya adalah pelatihan pembuatan larutan obat kumur. Pada proses ini, pelatihan kurang dari 1 jam. Pembuatan larutan obat kumur dilakukan dengan menggunakan kompor. Daun cengkeh yang telah disortir direbus selama 10-20 menit. Selama proses ini, larutan mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan, menandakan bahwa minyak cengkeh telah larut dalam air. Setelah pembuatan larutan obat kumur itu
ada proses yaitu penyelesaian dan penyimpanan. Setelah perubahan warna teramati, larutan dibiarkan hingga mencapai suhu ruangan. Proses ini memastikan bahwa extraction gas sepenuhnya terlarut dalam larutan air. Selanjutnya, larutan disaring untuk menghilangkan sisa-sisa daun dan kotoran lainnya. Setelah penyaringan adalah larutan obat kumur yang kemudian ditempatkan dalam botol plastik untuk penyimpanan dan penggunaan selanjutnya. Selanjutnya, hasil dari penyuluhan dan pembagian tablet tambah darah bagi remaja putri. Untuk kegiatan ini, kami melakukan sosialisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan siswa dan siswi SMP 3 Jatioso. Rangkaian kegiatan dimulai dari melakukan senam bersama di halaman SMPN 3 Jatioso dan dilanjutkan dengan pemaparan menggunakan buklet dan membagikan tablet tambah darah atau TTD dan minum suplemen tambah darah bersama. Kegiatan ini disambut dengan amat sangat baik oleh pihak sekolah. Terlihat dari antusiasme para siswi dalam mendengarkan materi yang disampaikan serta aktif bertanya saat sesi tanya jawab. Kegiatan ini ditutup dengan sesi dokumentasi bersama seluruh pihak terkait. Selanjutnya, untuk permasalahan revitalisasi pendidikan. Kami melakukan suatu pertemuan yang disebut dengan English for Fun. English for Fun ini pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 3 sore hingga 5 sore dan dihadiri oleh 7 siswa. Materi pada pertemuan pertama dari kegiatan English for Fun adalah Introduce Yourself atau perkenalan diri. Selanjutnya, di pertemuan kedua, kegiatan English for Fun dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 dari pukul 1 hingga pukul 3 sore dan dihadiri oleh 9 siswa. Materi pada pertemuan kedua adalah tentang hobi dan dream job atau cita-cita. Selanjutnya, di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ketiga, dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pada pukul 1 hingga 3 sore. Peningkatan pesat terjadi pada minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris di kegiatan IFF yang dapat dibuktikan dengan bertambahnya siswa yang hadir hingga 18 siswa. Materi pada pertemuan terakhir kali ini adalah tentang numbers atau angka-angka dan counting atau berhitung. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwasannya meningkatnya kualitas pendidikan dengan membuat situasi lingkungan belajar menjadi menyenangkan itu sangat penting untuk meningkatkan minat siswa. Bertambahnya jumlah siswa yang hadir, semangat belajar siswa, dan keaktifan siswa terhadap kegiatan yang dilakukan ini. Selanjutnya, kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan, yaitu program pembuatan obat kumur dari daun cengkeh yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN MAS kelompok 90 berhasil memperkenalkan kepada masyarakat cara memanfaatkan daun cengkeh yang berguguran untuk diolah menjadi obat kumur alami yang efektif. Melalui pelatihan praktis yang dilakukan, masyarakat kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengolahan daun cengkeh menjadi larutan obat kumur yang mengandung antimikroba yang bermanfaat dalam mengurangi plak atau karang pada gigi. Selanjutnya, pada program penyuluhan dan pembagian tablet tambah darah bagi remaja putri yang dilakukan oleh mahasiswa KKN MAS kelompok 90 di SMP 3 Jatioso berhasil meningkatkan pemahaman mengenai stunting dan pencegahannya. Kegiatan ini direspon dengan sangat baik oleh siswa dan pihak sekolah. Seperti terlihat dari antusiasme para siswi dalam sesi tanya jawab dan senam bersama. Pembagian buklet dan tablet tambah darah memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi anemia dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan zat besi yang diharapkan dapat membawa perubahan serta ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting, sehingga dapat membantu tercapainya penurunan angka stunting di Indonesia, khususnya di Desa Wonokeling. Selanjutnya, pada program English for Fun yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN MAS kelompok 90 berhasil meningkatkan minat siswa-siswi SD di Desa Wonokeling terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Metode pengajaran yang menyenangkan dan interaktif melalui kegiatan tanya jawab, ice breaking, serta pemberian apresiasi bagi siswa yang aktif terbukti efektif dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik. Kegiatan ini menunjukkan peningkatan kehadiran siswa pada setiap pertemuan dengan jumlah siswa bertambah. Dari 7 siswa pada pertemuan pertama hingga 18 siswa pada pertemuan terakhir.
siswa menjadi lebih aktif dan menunjukkan pemahaman yang lebih baik dalam penggunaan bahasa Inggris, baik dalam pelafalan maupun mengekspresikan diri. Berikut referensi-referensi yang kami kumpulkan untuk membuat artikel ilmiah ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton. Saya cukupkan dari presentasi artikel ilmiah yang telah kelompok 90 Desa Wonokeling lakukan dan selesaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kesalahan dari saya pribadi ataupun dari kelompok 90 itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.